memiliki 4 strategi dalam hal pengembangan ekspor dari penguatan jejaring pemasaran ekspor seperti eh, kemudian peningkatan citra produk ekspor. Harapannya setelah saat ini nih dari Pak Didit kita akan memperoleh informasi yang cukup pastinya juga informatif gitu untuk tim khusus yang untuk penguatan yang tahun 2025 ini kita lebih menguatkan ke pasar Asia ya Pak Lukman ya. Ke pasar Asia Pak Ibu itu untuk webinar buka seluas-luasnya supaya Bapak Ibu para pengusaha mengikuti. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari Pak Didit ini, kita akan meningkatkan bagaimana peningkatan citra produk ekspor. Tentu saja ini kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Bank Mandiri seperti itu. Bagaimana penguatan dari produk tersebut. Ternyata, misalkan ya, katakanlah tomat itu yang disukainya warna hitam di Jepang, misalkan seperti itu. Nah, ini penguatan itu penguatan dari produknya itu kita punya strategi sendiri, namanya peningkatan citra produk ekspor. Nanti Pak Lukman ini bisa bertemu dengan industri ataupun pertanian seluruh ataupun bahkan mungkin pertambangan ketika ataupun industri kerajinan dan sebagainya ketika nanti dapat memperoleh informasi dari Pak Didit gitu seperti itu. Apa yang diharapkan, apa yang diperlukan, standarnya seperti apa dan harus bagaimana supaya bisa menembus pasar Jepang. Nah, kemudian setelah itu ada strategi untuk promosi dagangnya ini. Kalau tahun-tahun kemarin kita melakukan beberapa expo di beberapa negara, tetapi kelihatannya tahun ini eh, kita berharap eh, yang teman-teman dari luar, termasuk Pak Didit nanti dengan teman-teman buyernya dari Osaka yang datang ke Jawa Barat. Kita akan menyelenggarakan WJX, West Java Expo, itu eh, dari pertemuan dengan Pak Didit, memperoleh semua informasinya, kemudian nanti penguatan citranya, kemudian kita bawa nanti di expo-nya gitu. Bukan hanya di WJX, sebelumnya kita mungkin juga akan berkontribusi di TEI ya Pak Lukman ya, di TEI juga mempromosikan produk-produk tersebut dan mudah-mudahan apabila ada yang pas gitu harapannya tentu saja juga sebelum itu nanti kita juga melakukan pitching atau business matching dari produk-produk yang setelah ada kurasi nanti yang kita lakukan ataupun pendampingan untuk penguatan produk tersebut kita melakukan pitching. Kemarin kita melakukan pitching juga dengan mana India ya, dengan India. Teman-teman bisa langsung membawa produknya by Zoom juga teman-teman. Jadi by Zoom juga kita bawa produknya, business matching, bawa produk apa yang diharapkan. Tentu saja informasi awalnya seperti ini nih, disampaikan seri 1 gitu ya ke Jepang. Bukan sekali saja, nanti selanjutnya ada pitching, business matching, dan tentu saja harapannya nanti di WJX itu teman-teman buyer dari Jepang ketemu dengan tim ketemu dengan para pelaku usaha yang di Jawa Barat yang pada saat ini serta dalam webinar ini seperti itu. Dan selanjutnya, strategi selanjutnya adalah tentu saja akselerasi kita dalam memberikan perizinan seperti itu. Bukan izin sebetulnya ya, itu adalah registrasi lah semacam itu eh, IPSKA. Jadi kita punya sistem ya, di seluruh Indonesia ya itu adalah yang untuk meregister dari asal barang dari mana seperti itu.
Dengan teman-teman nanti masuk IPSKA juga memiliki banyak banyak privilege, di antaranya juga bisa masuk ke beberapa negara dengan tarif nol ekspor gitu, terutama tentu saja negara-negara yang sudah punya apa namanya komitmen atau perjanjian dengan Indonesia seperti itu. Dari seluruh yang kita lakukan itu tentu saja menghasilkan sebuah data, yang data kita itu kita namakan infinity gitu ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan informasi yang akurat buat teman-teman bisa masuk ke sana juga mengenai big data, terutama mengenai ekspor kita, ekspor impor juga seperti itu. Nah, 4 strategi ini yang kita kembangkan di tahun ini eh, dengan berbagai constraint atau berbagai kendala yang ada, tentu saja kita masih optimis. Mudah-mudahan perang segera berlalu seperti itu. Kemudian daya beli masyarakat dunia juga harapannya kita juga meningkat gitu seperti itu. Kemudian apa namanya perjanjian-perjanjian kita dengan negara-negara lain juga makin banyak sehingga kita bisa melalui negara-negara tersebut dengan tarif nol seperti itu. Dan tentu saja kita dari kami dari Dinas Indag Jawa Barat terus melakukan pendampingan terhadap 4 strategi tadi, dan mudah-mudahan teman-teman juga memiliki akses gitu ya, sehingga sering-seringlah melihat juga dari apa namanya media sosial gitu yang kita luncurkan untuk sebagai channel dari Indak kepada teman-teman para pelaku usaha. Kapan ada webinar dan sebagainya, biasanya kita sampaikan itu di dalam media sosial seperti itu ya, supaya teman-teman juga tidak tertinggal, dan juga tolong disampaikan juga kepada teman-teman yang lain seperti itu. Jadi kita semua memiliki kesempatan yang sama. Kita usahakan dengan seluruh kemampuan yang ada dan tentu saja dengan input yang tersedia, teman-teman. Kita sekarang bisa buy digital dalam bentuk hal apapun. Nah, itu mungkin kita optimalkan sebaik-baiknya, walaupun mungkin nanti kalau melihat barang biasanya itu teman-teman harus bertemu dengan buyer dan sebagainya, itu bisa tindak lanjut dari seluruh strategi ini. Eh, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan selama webinar. Pak Didit, eh, mohon informasi yang sebanyak-banyaknya, teman-teman punya arah yang lebih baik dan tentu saja punya tahapan pekerjaan juga yang pas gitu untuk menuju goalnya kita mencapai akses ke pasar Jepang. Barangkali demikian. Sekali lagi terima kasih pada semua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih juga buat Pak Didi, terima kasih buat Pak Lukman dan tim yang sudah tentu saja berusaha seoptimal mungkin supaya kegiatan ini terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan terus optimis untuk Jawa Barat lebih istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kadis, tahan dan sambutannya yang sangat berharga bagi kami. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi pemaparan, mari kita sama-sama membuka kamera Bapak Ibu semua. Kita masuk sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya. Kita foto bersama. Baik, aba-aba dari saya ya. Satu, dua, tiga. Jabar istimewanya. Satu, dua, tiga. Indak pesat.
Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Dinas. Mohon izin Ibu, kami lanjutkan acaranya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, akhirnya memasuki sesi pemaparan dari narasumber kita yang sudah sangat meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Kepada Bapak Didit Ahdiat Suryo, waktu dan ruang virtual kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator Pak Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Noneng Komaraningsi, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Bapak Muhammad Lukmanul Hakim, selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindak Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Ibu sekalian, peserta webinar akses pasar, peluang strategis menembus pasar Jepang dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai untuk menyampaikan materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Didit, saya Kepala ITPC Osaka. Eh, Jadi di Jepang ini ada dua perwakilan perdagangan. Yang pertama itu adalah atas perdagangan yang lokasinya ada di Tokyo, dan saya sendiri Kepala ITPC Osaka yang ada di Osaka. Jadi tugas kami ini sebenarnya secara garis besar adalah membantu Bapak Ibu sekalian eksportir atau pelaku usaha Indonesia untuk memasuki pasar dalam hal ini Jepang untuk produk Bapak Ibu sekalian. Itu salah satunya, dan kemudian juga mempromosikan produk-produk Indonesia dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, uh, saya izin share materi. Bapak Ibu uh, sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan, kita mendengar bersama-sama arahan dari Ibu Kepala Dinas bagaimana terkait dengan kondisi secara umum perekonomian dari Jawa Barat, dan spesifik juga terkait dengan ekspor secara keseluruhan, ekspor Jawa Barat ke dunia, lalu kemudian ada juga ekspor Jawa Barat ke Jepang. Jadi saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal di sini terkait dengan menembus akses pasar Jepang ini. Yang pertama adalah terkait alasan mengapa Jepang, begitu kan, Bapak Ibu sekalian. Tentu ada reasoningnya. Yang kedua adalah terkait dengan kira-kira produk potensialnya apa yang masuk ke Jepang. Jadi nanti kita akan lihat produk-produk yang secara tradisional masuk ke Jepang, komoditi utama, lalu kemudian juga ada produk-produk yang potensial. Lalu setelah kita tahu itu, kita akan melihat alur distribusinya itu seperti apa. Jadi alur distribusinya di Jepang itu sendiri seperti apa untuk produk tersebut. Lalu kemudian tantangannya apa sih sebenarnya. Kemudian kan ketika mau masuk ke Jepang itu kan pasti ada tantangannya. Lalu kemudian strategi apa yang kira-kira berdasarkan pengalaman kami dan juga beberapa diskusi dengan rekan-rekan di sini dan pelaku usaha juga. Nah, kira-kira strategi apa yang pas untuk memasuki pasar Jepang? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, uh, mengapa Jepang? Itu kan pertanyaannya. Kenapa pilihan? Tadi disebutkan bahwa Jepang ini memang untuk Jawa Barat sebagai salah satu apa ya, tujuan ekspor ketiga terbesar. Nah, jadi tentu bagi Indonesia sendiri, Jepang ini merupakan mitra dagang yang strategis. Kenapa menjadi strategis? Jadi mitra dagang Indonesia karena negara keempat tujuan ekspor utama non-migas setelah China, USA, dan India. Nah, untuk Jawa Barat sendiri menjadi yang nomor tiga. Lalu kemudian lima besar, kemudian yang kedua ini menjadi lima besar ekonomi dunia. Jadi saat ini jadi nomor empat.
berdasarkan PDB, produk domestik brutonya. Nah, setelah Amerika, China, Jerman, lalu kemudian Jepang. Jadi itu alasan yang kedua. Yang ketiga, memang Jepang dan Indonesia ini saling membutuhkan. Membutuhkannya di mana, yaitu Indonesia sendiri memang mengekspor produk-produk yang terkait dengan sumber daya alam dan juga produk-produk pertanian juga ada, kehutanan dan juga kerajinan. Jepang sendiri mengekspor ke Indonesia yaitu produk-produk yang high-tech juga. Nah, nanti ada beberapa relate terkait dengan Jawa Barat, ada produk-produk terkait dengan mesin manufaktur juga. Lalu kemudian yang keempat, kenapa? Karena Jepang ini dengan Indonesia sudah punya perjanjian free trade. Nah, jadi ada tiga skema yang dimiliki untuk mengurangi tarif. Jadi produk-produk Indonesia ini ke Jepang lebih kompetitif daripada produk-produk negara-negara lain karena kita sudah memiliki perjanjian perdagangan salah satu yang paling lama uh, Indonesia dengan negara lainnya. Yang pertama adalah terkait dengan IJPA, Indonesian Japan Economic Partnership Agreement, yang kemarin baru saja diubah protokolnya 8 Agustus dan insya Allah mudah-mudahan uh, tahun ini bisa diterapkan, diimplementasikan. Ada juga AJSEP, RCEP, dan tiga itu sebenarnya dalam kerangka jadi banyak pilihan sebenarnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tren China Free. Kenapa? Apa yang disebut dengan China Free adalah jadi saat ini kita tahu bahwa kondisi perdagangan dunia khususnya kondisi perang dagang antara China dan juga Amerika, bahkan Amerika dengan beberapa negara gitu kan, dan kondisinya yang China Free ini, masyarakat Jepang atau pelaku usaha Jepang ini mencari produk-produk potensial, jadi mencoba untuk mengalihkan baik investasi maupun importasinya tidak dari China, jadi mencari pasar baru dalam hal ini yang dicari adalah Asia Tenggara, eh, termasuk Indonesia. Nah, untuk beberapa instansi memang menyampaikan bahwa Indonesia ini sebagai salah satu target. Nah, tentu kita harus siap untuk menangkap peluang itu, menangkap peluang itu, uh, dan ada beberapa hal yang nanti mungkin bisa menjadi strategi bagaimana agar kita bisa memperoleh peluang itu. Nah, ini saya kira neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang secara umum memang positif, masih dalam kondisi surplus. Nah, ini beberapa produk yang memang jadi produk utama dan juga produk potensial secara garis besar. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, jika kita lihat bahwa Jawa Barat ini memang kekuatannya terkait komoditis unggulannya itu di kendaraan dan spare part, saya kira, karena dan lebih besarnya 98,60% itu di industri manufaktur. Nah, contoh seperti kendaraan, mesin, perlengkapan, dan peralatan mekanis, lalu kemudian barang rajutan, alas kaki, karet, dan barang dari karet atau ban, mungkin gitu. Cuman untuk spesifiknya ke Jepang itu memang lima besar komoditas ekspornya ya terkait mesin dan perlengkapan elektrik, bahkan ada plastik dan barang daripadanya, terus kemudian spare part tadi saya sebutkan dan aksesoris pakaian juga pakaiannya. Jadi memang itu dari sisi manufaktur. Jadi memang ketika kita bicarakan manufaktur itu mempunyai porsi yang besar. Tapi kita tidak menutup kemungkinan terkait dengan produk-produk UMKM, produk-produk UMKM, misalkan terkait dengan produk pertanian, kacang, kacang adami, terus kemudian bisa juga produk-produk kentang, ubi dan lain sebagainya. Dan lalu kemudian ada juga produk-produk perikanan di sini juga makanan minuman
terus kemudian ada produk-produk yang terkait dengan handicraft. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang beberapa produk potensial Indonesia yang masih bisa didorong untuk masuk ke Jepang, terutama tadi saya sebutkan ya, juga kita masih besar peluang sekali, besar peluangnya terkait dengan produk-produk produk-produk terkait dengan sayuran, nah, juga yang frozen ya, sayuran yang frozen. Kopi itu masih juga secara tradisional masuk ke Jepang, itu masih menjadi besar potensinya juga untuk bisa ditingkatkan. Karena selama ini kopi juga menjadi kopi ini memang banyak juga masuk ke Jepang. Hanya saja secara market share banyak juga yang dari Brazil misalkan, dari Kolombia dan negara-negara lainnya. Jadi masih besar kemungkinan untuk masuk ke Jepang. Nanti mungkin bisa kita diskusikan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sebutkan secara garis besar produk pertanian, perikanan juga masih mungkin, makanan, terus kemudian terkait dengan produk-produk yang tadi disebutkan, furniture juga masih ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita masuk ke Jepang, tentu kita harus memenuhi regulasi dan pemenuhan standarnya. Jadi Jepang ini terkenal dengan pemenuhan regulasi dan pemenuhan standar yang ketat. Bahkan orang bilang kalau bisa masuk Jepang itu bisa dikatakan bisa masuk ke negara yang lainnya, kan itu. Karena saking ketatnya terkait dengan eh, regulasi dan pemenuhan standar. Berdasarkan pengalaman kita juga banyak sekali eh, produk-produk yang akhirnya setelah dikirim tidak sesuai standar, lalu kemudian dikembalikan ke Indonesia. Tentu itu jadi cost yang besar untuk Bapak Ibu sekalian apabila tidak memperhatikan terkait dengan regulasi dan pemenuhan standar. Tapi sekali lagi nanti akan kita sampaikan beberapa triks dan tips untuk memenuhi untuk terkait dengan pemenuhan regulasi dan pemenuhan standar ini. Contoh misalkan terkait dengan produk produk agriculture gitu kan. Itu memang ada pengampunya dari MAF, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Jadi memang ini satu kementerian yang menghandle terkait dengan pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Ya, ini untuk memastikan bahwa produk-produk yang masuk ke Jepang ini setelah sesuai dengan standar. Contoh misalkan eh, terkait dengan produk yang agriculture, misalkan tentu harus memenuhi fitosanitary sertifikat, lalu kemudian untuk beberapa pengujian, ada pengujian COA atau Certificate of Analysis, terutama untuk biji kopi itu di Jepang sangat ketat, 0,01 ppm itu ISO ProCrab-nya ya. Jadi sangat ketat sekali, banyak sekali kasus yang masuk ke Jepang kopi setelah diuji, di sampling ternyata hasilnya memang secara standar di bawah. Lalu kemudian untuk produk hewan misalkan, untuk produk hewan sebagaimana kita tahu bahwa untuk produk untuk unggas dan juga daging untuk masuk ke Jepang ini memang masih sulit untuk masuk ke Jepang. Hanya beberapa perusahaan, kalau tidak salah 5 yang diberikan izin oleh MAF, dan itu pun untuk produk-produk yang memang bukan produk yang frozen atau mentah. Jadi sudah olahan yang masuk ke Jepang. Nah, itu saking beratnya ketika masuk terkait dengan produk-produk itu. Lalu kemudian terkait dengan makanan misalkan. Nah, makanan ini yang sering terjadi adalah makanan yang digoreng. Nah, makanan goreng itu Jepang sangat tidak tidak tolerir terkait dengan minyak yang mengandung TBHQ. Jadi itu memang kita ngerasa bahwa di Indonesia ini makanan sehat, kan gitu. Karena kita makan pun di Indonesia nggak ada apa-apa. Ketika kita masuk ke Jepang dan itu dilakukan sampling, nah itu seringkali yang gagal. Nah itu bahkan setelah business matching, kita sampaikan bahwa kita minta TBHQ-nya berapa,
dan tidak memenuhi toleransi, ya akhirnya susah untuk masuk ke Jepang. Jadi memang harus dicari cara untuk proses foodnya itu tidak menggunakan minyak. Kalau misalkan memang betul-betul misalkan di bake ya. Terus atau di oven atau dipanaskan sehingga tidak menggunakan minyak, karena salah satu tantangan untuk produk makanan itu adalah TBH itu sendiri. Terus kemudian terkait kacang-kacangan misalkan agak susah karena afloktasinnya itu kan. Terus kemudian pada singkong itu ada sianidanya, mereka tidak tolerir, yaitu di bawah 10 ppm atau 10 mili per kilogram. Nah, itu salah satu salah satu hambatan atau tantangan, nanti teknisnya bisa macam-macam terkait dengan barang tersebut. Nah, jadi itu terkait dengan foodnya. Terus kemudian ada masih kalau terkait dengan feed fertilize itu kan makanan itu food safety. Nah, itu kalau misalkan makanan olahan itu juga selain tadi ya agak berat juga terkait dengan pelabelan dan lain sebagainya. Food sanitation, food safety, food labeling, saya kira tidak jauh berbeda, tapi nanti saya sampaikan ada beberapa teknik atau cara agar triks terkait dengan hal ini. Jadi kalau Bapak Ibu memang concern terhadap atau mau ekspor terkait dengan produk tertentu, Bapak Ibu bisa lihat di Inatrims. Jadi dari Inatrims Kemendak itu salah satu beberapa syarat untuk memasuki pasar Jepang terkait regulasi dan pemenuhan standarnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat tarif masuk impor ke Jepangnya berapa, itu bisa di sini diklik. Jadi nanti saya share Bapak Ibu boleh dapat PPT ini, dan nanti silahkan kalau Bapak Ibu mau cek terkait syarat regulasi pemenuhan standar maupun terkait tarif masuk impor ke Jepangnya. Jadi itu terkait dengan standarnya. Lalu kemudian setelah tadi standarnya itu terpenuhi, bagaimana sebenarnya importasinya ke Jepang itu distribusinya. Nah, kalau di Indonesia itu kan terkait distribusi itu memang harus berjenjang ya. Jadi importir itu tidak bisa, kalau di Indonesia itu tidak bisa juga berlaku sebagai retailer. Nah, kalau di Jepang itu bisa. Jadi eh, jadi importir dia juga bisa menjadi retailer. Jadi ada beberapa contoh nanti saya sampaikan, ada perusahaan-perusahaan retailer. Nah, seperti supermarket itu dia juga importir. Tentunya itu harganya lebih kompetitif dibandingkan harus melalui rantai distribusi yang panjang atau melalui trading company, atau bahkan melalui rantai distributor maupun agen yang panjang, kan gitu. Nah, Jepang itu mempunyai karakter, ya, dua karakter seperti itu. Jadi memang ada yang bisa langsung, ada juga bisa yang panjang, nah, kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh misalkan daftar retailer importir dan importir produk pangan misalkan. Jadi Ion tentunya ada CGC, kemarin kita kenalkan juga dengan salah satu pelaku usaha eksportir di Jawa Barat, saya kira kita perkenalkan CGC ini. Terus kemudian ada juga beberapa perusahaan Don Quixote, lalu kemudian Kobe Busang. Nah, Kobe Busang ini juga sebagai salah satu partner atau jaringan ITPC yang ada di Jepang. Ini ada beberapa contoh, ada yang importir juga, yang importir besar, Itochu Corporation, Mitsubishi, Mitsui, sampai dengan Kataoka, Busang, Nishifutsu, Boeki. Jadi ini salah satu gambaran mana yang retailer importir, mana yang melalui uh, melalui trader. Nah, kan gitu. Nah, untuk barang-barang tertentu memang uh, kadang-kadang pada fakta di lapangannya memang eh, secara kuantiti karena tidak besar, UMKM biasanya di Indonesia melalui trader atau agregator. Jadi barang dikumpulkan lalu kemudian di ekspor ke
Jepang. Nah, jadi contoh seperti kopi, karena yang di sini itu yang dibutuhkan itu nggak terlalu banyak, dikumpulkan di Indonesia oleh satu trader, lalu kemudian diekspor ke Jepang dan dikirimkan ya tidak terlalu besar kepada setiap kafe-kafe yang ada di Jepang, kecuali memang untuk apa? Untuk importer yang besar tujuannya untuk produsen, untuk manufaktur seperti Marubeni Corporation tentu dia akan impor yang besar. Jadi lanjut Bapak Ibu. Nah tadi ketika sudah retail, lalu kemudian eh, hambatan atau tantangannya seperti apa? Kan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicarakan hambatan dan tantangan, nah sebentar. Hambatan dan tantangan. Yang pertama yaitu terkait dengan non-tarif barriers. Jadi standar yang tinggi tadi itu jadi sebuah tantangan sebenarnya. Eh, Bagaimana standar terkait dengan kesehatan makanan, bahkan tanaman itu tidak mengandung jenis tertentu kayak misalkan singkong itu kan di Indonesia dikonsumsi tidak ada masalah gitu. Tapi untuk masyarakat Jepang kandungan sianida ternyata ada kandungan sianida bagi mereka itu berbahaya dianggap tidak sehat bagi masyarakat Jepang. Jadi untuk produk singkong itu menjadi tantangan besar. Terus kemudian tadi minyak TBHQ itu kan. Kalau kita di Indonesia nyemil-nyemil aja kan gitu. Jadi bisa digoreng dengan minyak eh, dengan beberapa kali pemakaian. Nah, di Jepang itu agak sulit ketika dilakukan random pengecekan, ditemukan itu bisa dikembalikan. Nah, itu jadi sebuah tantangan. Nanti kita sebutkan kiat-kiatnya. Terus kemudian cultural barriers. Jadi komunikasi penggunaan bahasa. Jadi ini sebagai salah satu sebagai salah satu tantangan Jepang ini karena Jepang ini boleh dibilang hampir secara keseluruhan dalam melakukan transaksi itu menggunakan bahasa Jepang kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, mereka mungkin punya narahubung atau punya semacam interpreter sendiri. Jadi berlakukan komunikasi bisa mudah gitu. Kalau perusahaan Jepang. Nah, tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar gitu, nah itu bisa jadi ketika melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian itu bisa jadi kendala gitu untuk bahasanya karena mereka lebih banyak menggunakan bahasa Jepang dan ini salah satu fungsi daripada ITPC Osaka dalam hal ini adalah menjembatani bagaimana agar komunikasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan business meeting one-on-one atau business matching. Nah, selain itu juga apa culture terkait dengan ini dengan budaya Jepang itu terkait dengan mereka itu ketika berbisnis itu adalah membangun trust. Membangun trust itu membutuhkan waktu dan minimal menurut pengalaman kita adalah 6 bulan. Dan itu yang sebenarnya belum belum banyak dipahami oleh eksportir di Indonesia, saya kira. Kadang-kadang dieksportir di pengalaman kita eksportir di Indonesia itu sudah ekspektasinya sudah tinggi terlebih dahulu dengan sekian volumenya nilainya sekian. Nah itu Jepang itu belum tentu bisa langsung ke situ. Jadi urut-urutannya memang dia biasanya adalah setelah melakukan kontak, masih mengunjungi, lalu kemudian untuk order itu biasanya sedikit, untuk kedua dan ketiga, kalau memang itu terbangun trust, itu nanti ke depannya bisa berpuluh-puluh tahun, itu pengalaman kita. Dan ketika ada persoalan, di depan misalkan ada resesi, hambatan, dan lain sebagainya, mereka melihat bisnis itu bukan pada saat itu aja, tapi melihat bisnis itu sebagai keuntungan itu sebagai 10 tahun. Nah, jadi saya pernah rugi, saya pernah untung, saya pernah sukses. Dan sekarang untuk saatnya ketika kondisi seperti ini ya, mau nggak mau kita bisa berpikul bersama. Nah, itu kondisi Jepang itu berapa kali kita ketemu dengan pelaku usaha, memang mereka menyampaikan, ya memang kondisinya lagi resesi, yen juga lagi kurang bagus, tapi ketika mereka sudah bangun itu, makanya kita ini
Nah, salah satu tantangan terbesarnya bagi ITPC Osaka ini adalah bagaimana menemukan buyer-buyer baru. Kenapa menemukan buyer baru? Karena buyer yang sudah existing sekarang ini biasanya mereka sudah apa ya, eh, bisnisnya sudah berjalan dengan baik dan mereka tidak pengen mengambil risiko untuk memperoleh apa eksportir atau pelaku usaha yang baru di negara lain. Nah, itu. Lalu kemudian yang ketiga, pasar yang kompetitif dalam dan luar negeri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pasar ini sebagai salah satu kunci selain tadi selain tadi tarif, selain tadi hambatan non tarif tadi, pasar yang kompetitif itu terkait dengan tarif. Walaupun kita dalam catatan memiliki perjanjian, tapi ada beberapa produk-produk juga itu salah satu tantangannya juga belum masuk dalam perjanjian contoh IJPA kan gitu. Lalu kemudian walaupun masuk negara lain juga ternyata sudah memiliki perjanjian juga dengan Jepang. Nah, itu kan jadi semacam sama-sama tarif 0%. Artinya kita di sini mengandalkan price yang sangat kompetitif, harga yang sangat kompetitif. Jadi keunggulan kita sebenarnya Jawa Barat ini kalau boleh dibilang apa yang bisa dibuat oleh Jawa Barat yang nggak bisa ditiru oleh negara lain. Kalaupun ditiru kualitasnya lebih bagus dari Jawa Barat, lebih bagus Jawa Barat daripada negara lain. Saya kira itu menjadi tantangan tersendiri kira-kira apa gitu. Nah, kita berkaca misalkan dari produk eh, salah satunya misalkan contoh terkait dengan produk kain bermotif ya. Nah, kain bermotif itu batik contohlah dari Indonesia, misalkan dari Cirebon masuk ke sini dengan motifnya yang bagus, orang beli kemudian masuklah dari China gitu kan. Nah, terus kemudian motif sama tanpa mengedukasi dari buyer di Jepang, nah itu akan sulit sekali karena yang dilihat adalah motif mereka nggak melihat produk itu dibuatnya seperti apa, culture-nya seperti apa, background historisnya seperti apa. Nah itu jadi salah satu tantangan. Baik itu juga terkait dengan rotan. Walaupun rotan itu memang rotan di Indonesia uh, atau produk-produk handicraft misalkan, ketika produk handicraft itu raw materialnya bisa ditemukan di negara lain seperti Vietnam, Thailand maupun China, apalagi China, nah itu agak sangat kompetitif karena kalau dilihat dari sisi kalau dilihat dari sisi jarak untuk distribusi dan logistiknya itu jadi tantangan karena mereka lebih dekat dan mungkin lebih ini ya lebih lebih cepat pengiriman dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu terkait dengan yang kompetitif. Jadi saya nanti ini bagaimana cara mengakali yang kompetitif ini juga akan saya ceritakan di terkait dengan strategi. Lalu kemudian saluran distribusi yang kompleks. Nah, di Jepang ini walaupun tadi saya sebutkan secara distribusi itu memang ada yang jalur cepat, tapi ada yang jalur memang eh, rantai kan gitu. Nah, rantainya di Jepang ini memang saling terkait kepemilikan. Jadi keputusan-keputusan untuk membeli barang, terus keputusan untuk untuk mendistribusikan barang itu bisa bisa menjadi panjang kalau di Jepang karena proses hierarki. Lalu kemudian resesi ekonomi yang pelemahan nilai mata uang yen itu jadi tantangan saat ini. Ya, saat ini memang itu jadi salah satu tantangan eh, yang yang cukup besar gitu kan. Terkait dengan pelemahan yang kadang-kadang ya memang harga ini menjadi apa ya menjadi lebih diprioritaskan gitu loh diprioritaskan ketika melihat kondisi resesi ekonomi. Kemudian yang terakhir persepsi konsumen terhadap produk impor asing. Jadi memang Jepang ini kalau dilihat dari secara culture gitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau melihat barang tertentu mereka sangat sangat sudah ada mindset sendiri gitu Bapak. Contoh misalkan mobil yang mereka lihat adalah Eropa. Terus kemudian untuk pride kepada barang-barang made in Jepangnya juga sangat tinggi gitu loh. Karena mereka percaya bahwa kualitas yang dibuat di Jepang untuk produk-produk yang kualitas yang di Jepang, kalau Jepang bisa membuat itu luar negeri akan sulit sekali untuk masuk. Karena ada kebanggaan atau persepsi terhadap produk itu
mereka sudah melihat bahwa Jepang ini adalah yang unggul. Nah, terkait dengan produk tertentu. Jadi itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi tantangan juga bagaimana apa mm, mengapa ya melihat persepsi ini untuk produk-produk yang tertentu, misalkan handicraft, walaupun contoh, walaupun Indonesia masih 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 oke di mata konsumen di Jepang, contoh misalkan terkait dengan produk-produk handicraft. Biasanya Vietnam buat, walaupun lebih murah, ketika itu made in Indonesia, tentu eh, tentu mereka akan memilih juga terhadap produk Indonesia karena mereka sudah terbangun untuk misalkan handicraft kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Lalu kemudian kiat menembus pasar Jepang. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut kami, berdasarkan hasil pengalaman kami, memang untuk menembus pasar Jepang itu kan sebenarnya bisa yang dimulai dari betul-betul dari nol gitu, itu akan memiliki tantangan yang sangat besar kalau dari nol. Ibaratnya dari perusahaan yang baru berdiri, terus kemudian belum ada sama sekali jaringannya gitu, atau belum pernah mengikuti, belum pernah dibina atau mengikuti binaan misalkan Kementerian Perdagangan, Dinas Jawa Barat maupun perbankan itu akan menjadi tantangan yang sangat besar untuk masuki proses Jepang. Karena mereka akan melihat dari track record, ekspor, dan lain sebagainya. Nah, memang kecuali karena, nah makanya dari itu first impression itu sebenarnya ketika kita perkenalkan produk itu ke pasar Jepang melalui ATPC khususnya, itu yang pertama kali dilihat adalah kalau kita lihat adalah profil perusahaan. Jadi profil perusahaan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana perusahaan itu terkait dengan produknya, terkait dengan perizinannya, terkait dengan sertifikat yang dimilikinya, terkait dengan lama usahanya, terkait apakah sudah ekspor kemana saja. Nah, kan gitu. Nah, itu sangat dilihat sekali dan itu menggunakan minimal untuk profil perusahaan itu ya gunakanlah menggunakan bahasa Inggris atau syukur-syukur bisa menggunakan bahasa Jepang. Jadi, kiat yang pertama Bapak Ibu sekalian buat company profile, buat profil perusahaan sebagus mungkin ya tentunya sesuai dengan eh, apa sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Nah, syukur-syukur bisa menjadi binaan dari instansi di Indonesia itu menjadi sebuah nilai plus bagi kami ITPC ke Osaka untuk memperkenalkan kepada importir atau buyer di Jepang. Mengingat kita ada semacam di ITPC itu atau bagi kami itu ada semacam jaminan akan gitu bahwa perusahaan itu memang sudah dibina, sudah ada kontrol terkait perizinan sertifikat dan lain sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, selain itu Bapak Ibu juga bisa cek terkait dengan harga barang. Itu penting sekali. Saya selalu sampaikan ketika yang pertama standar oke, nanti standar regulasi akan kita lihat. Tapi harga barang Bapak Ibu lihat dulu gitu loh. Nah, bagaimana cara melihatnya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di marketplace di Jepang ataupun perusahaan-perusahaan tadi yang tadi itu miliki apa, yang punya ini, yang punya online shopping, nah, kan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ harga harga produk tersebut itu berapa. Nah, ketika kita lihat cek harga. eh, Ketika harga ekspornya umumnya di Jepang, Bapak Ibu sekalian, itu harga ekspor Bapak ke importirnya itu sepertiga dari harga retail. Nah, jadi kalau retailnya itu 90, berarti Bapak Ibu sekalian sudah sudah menetapkan harga paling nggak 90. Nah, untuk deal-dealannya dengan importirnya. Jadi itu jadi salah satu eh,
parameter ketika Bapak Ibu pernah kirimkan ke kita, terus kita minta untuk cek harganya dan kita bantu cek juga, ternyata harganya sudah tidak sesuai gitu. Nah, itu jadi tantangan ketika melakukan setelah dihitung-hitung, ketika ngobrol dengan bayarnya, akhirnya mundur. Nah, karena memang melihat harganya sudah tidak masuk. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah bisa mengukur Pratika Jepang ini buka misalkan nanti saya sampaikan beberapa marketplace di Jepang selain tadi yang disebutkan tadi. Nah, nah itu memang ada juga menjadi sebuah menjadi sebuah peluang tapi juga tantangan ketika kita melihat harga itu sudah tidak masuk lagi. Tentunya setelah itu kita bisa tahu regulasi dan standarnya. Bapak bisa buka tadi terkait dengan regulasi dan standar yang saya sampaikan Inatrims tadi. Lalu kemudian sebenarnya ketika cek harga barang itu sudah cocok Bapak Ibu sekalian, itu biasanya dalam proses itu akan ditanyakan, Bapak itu Ibu punya punya sertifikat apa gitu kan. Terus kemudian punya sertifikat apa, misalkan kalau terkait dengan kopi tadi, fitosanitarinya seperti apa, COA-nya sudah ada apa enggak. Nah, ketika Bapak Ibu belum punya, harganya itu sudah masuk sebenarnya, harganya sudah masuk. Nah, itu mungkin nanti ada komunikasi-komunikasi sendiri ya, Bapak Ibu, bagaimana importir akan membantu untuk terkait dengan regulasi dan standar. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu tentunya kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya, itu akan lebih bagus dan lebih baik. Karena pengalaman kita memperkenalkan pelaku usaha yang sudah settle, yang sudah berjalan, apalagi sudah ekspor ke Jepang atau mungkin ke negara lain dengan sertifikat, itu lebih mudah. Tidak panjang prosesnya. Mungkin sekali, dua kali, sekali mereka berkunjung ke Indonesia, lalu kemudian mereka akan proses untuk impor cepat. Berbeda dengan memang misalkan untuk pelaku usaha eh, yang baru, bahkan totally semuanya baru gitu. Tapi sekali lagi cek harga barang itu menjadi sangat penting dalam hal ini ketika ingin masuk menembus pasar Jepang karena memang secara harga di sini sangat kompetitif. Lalu kemudian yang kedua yaitu tentunya uh, ikut promosi. Jadi Perwadak uh, di dunia ini ya kan, yang Kementerian Perdagangan ya salah satunya di Jepang ini mengadakan beberapa pameran. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pameran itu yang kita ikutin pendaftaran itu silahkan ikuti di sosial media kita. Nah, biasanya ada dan ada pengumumannya. Misalkan untuk produk apa? Produk perikanan, terus kemudian produk eh, furniture, terus interior, terus kemudian yang baru-baru ini kita lakukan terkait makanan minuman di Tokyo. Lalu ada gitar juga kita ikuti. Uh, ya, itu sebagai salah satu contoh pameran yang kita ikuti. Cuman pameran itu kan Bapak Ibu terbatas ya. Nggak semuanya bisa ikut pameran itu karena nanti akan dikurasi kesiapan dan lain sebagainya. Karena biasanya kita akan menanggung terkait dengan booth dan juga konstruksinya. Tapi terkait akomodasi perjalanan itu kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Artinya belum tentu semua yang mampu itu bisa ikut, apalagi yang tidak mampu secara finansial. Nah, kita itu akan ya kita terbuka saja Bapak Ibu sekalian. Maka kita menyampaikan inquiry. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat, nah di sini tuh ada sebenarnya eh, website kita. Nah, di sini ada inquiry form. Nanti ini mungkin agak error. Ada inquiry form Bapak Ibu isi. Ya, sepertinya error. Nah, tadi saya sampaikan contohnya inquiry form, cuman inquiry form lagi-lagi
buat company profile yang profesional, yang bagus. Nah, itu nanti Tentang akan mendukung. Jadi, menembus pasar Jepang. karena mungkin bocor nih kayaknya. Karena inquiry itu nanti, karena ini kembali lagi ke culture Jepang ya, karena mereka juga dilindungi oleh peraturan di Jepang bahwa kita itu tidak bisa menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian di Indonesia terkait dengan perusahaan, kontak kepada Bapak Ibu sekalian karena dilindungi oleh undang-undang. Jadi yang bisa kita lakukan, kita bantu adalah ke Bapak Ibu sekalian adalah menyampaikan inquiry Bapak Ibu sekalian atau company profile Bapak Ibu sekalian ke perusahaan tersebut yang jadi jaringan ATPC. Syukur-syukur sudah punya target tertentu. Nah, ketika kita sampaikan kepada pelaku usaha tersebut, ya kan? Nah, itu kan dibutuhkan apa ya? Impresi yang bagus terkait dengan company profile, komoditi dan lain sebagainya. Kalau kalau itu biasanya kan kita sampaikan beberapa perusahaan karena yang masuk ke ITPC ini kan cukup banyak. Kita sampaikan ke perusahaan tersebut. Nah, mereka itu akan memilih sebenarnya kira-kira perusahaan mana yang akan mereka kontak dan biasanya akan kontak ke ITPC, lalu kita akan ajukan apa adakan kegiatan bisnis matching atau kita ITPC Osaka mempersilahkan kalau memang karena kadang-kadang culture Jepang itu berbeda ya, culture Jepang itu terkait bisnis ya bisnis gitu kan. Ya kita akan sampaikan silakan ke pelaku usaha antara Indonesia dan Jepang, cuman kita akan ikuti perkembangannya. Jadi seperti apa. Jadi akan kita kawal. Jadi ada aktivasi promosi, ada juga solusinya bisa melalui inquiry. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa telah mengirimkan inquiry ke ATPC Osaka, kita sudah kirimkan ke pelaku usaha jaringan kita, tapi kemudian kalau memang tidak ada respon, ya berarti memang perusahaan Jepang itu satu memang punya pertimbangan lah, pertimbangan-pertimbangan bisnis yang lainnya. Nah, lalu kemudian karena Bapak Ibu ITPC Osaka ini ya di saat ini yang saya bilang tadi kita ini memang ketika jadi tantangan karena untuk pelaku usaha yang sudah existing, yang sudah jalan, itu biasanya mereka sangat loyal sekali. Jadi kita tantangannya adalah bagaimana menemukan pelaku usaha yang baru. Jadi salah satunya kita memang bekerja sama dengan apa orang-orang Jepang di sini, lalu kemudian bekerja sama dengan pihak perbankan di sini yang juga punya nasabah yang membutuhkan produk dari Indonesia. Jadi ketika ya kita hanya membayangkan saja Bapak Ibu, ketika di Indonesia pun sendiri, kita ketika mau beli barang dari luar negeri, tentu pingin yang tampilannya profesional, tampilannya bagus, meyakinkan gitu. Apalagi di sana di Jepang, misalkan kita sendiri, saya di Jepang, di Indonesia sudah ada yang bina, kan itu lebih tenang rasanya. Oh ini binaan siapa? Oh ini apa? Jadi mengikuti acara-acara seperti ini, terus kemudian mengikuti kolaborasi dan lain sebagainya, mengikuti acara kegiatan menjadi binaan dan lain sebagainya itu jadi sebuah nilai plus sebenarnya. Nah, kita juga inquiry, terus kita juga saat ini sedang gencar memang melakukan business matching. Jadi business matching, nah, kita pertemukan eh, pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha di Jepang. Nah, business matching ini memang bisa dua arah atas permintaan orang Indonesia, bisa atas permintaan orang atau pelaku usaha dari Jepang. Tapi kita kembalikan lagi ketika permintaan itu dari Jepang, nah kita akan menggunakan database kita. Jadi kita punya database kita, yaitu database-nya adalah database dari Kementerian Perdagangan tentunya, database dari kemudian pilihan juga database dari BUMN, perbankan, juga database dari inquiry kita. Jadi kalau ada inquiry yang memang masuk ke kita sudah profesional yang dulu kita sampaikan ternyata belum ada perkembangan, bisa jadi itu jadi sebuah apa ya, jadi sebuah database kita untuk kita usulkan untuk proses business matching atau disampaikan. Biasanya perusahaan itu memilih. Jadi berapa kita sampaikan 5, ya katakan mereka milih 3
atau dua atau bahkan satu, yaitu dikembalikan kepada ini dikembalikan kepada pelaku usaha sendiri di Jepang karena kita nggak bisa maksa juga kan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi itu lalu kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, setelah semua itu maka menurut saya yang paling penting adalah kemudian pilihan juga database dari BUMN, perbankan, juga database dari inquiry kita. Jadi kalau ada inquiry yang memang masuk ke kita sudah profesional yang dulu kita sampaikan ternyata belum ada perkembangan, bisa jadi itu jadi sebuah apa ya, jadi sebuah database kita untuk kita usulkan untuk proses business matching atau disampaikan. Biasanya perusahaan itu memilih. Jadi berapa kita sampaikan lima, ya katakan mereka milih tiga atau dua atau bahkan satu, yaitu dikembalikan kepada ini dikembalikan kepada pelaku usaha sendiri di Jepang karena kita nggak bisa maksa juga kan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi itu, lalu kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, setelah semua itu, maka menurut saya yang paling penting adalah kesabaran dan menjaga kepercayaan. Itu yang paling penting bisnis Jepang ini. Sangat berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan Bapak Ibu berbisnis dengan orang Jepang, itu misalkan terkait dengan email, mereka kirim sekarang, respon harus cepat. Nah, itu mereka apa ada perasaan keseriusan, dihargai dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu penting. Tadi yang saya sampaikan kesabaran itu jangan jangan sampai gitu kan mereka orang Jepang itu mau beli produk, bahkan perusahaan besar sendiri yang pernah kita kenalkan itu kirimnya nggak terlalu banyak pertama itu. Jadi jangan sampai terus berpikiran kalau nggak ngerti culture Jepang, biasanya mereka berpikir kok kirimnya cuma segini perusahaan Jepang, terus nggak mau ogah-ogahan ngurusin. Nah itu yang salah. Nah itu ada beberapa case yang kita temukan dan sebaiknya itu tidak dilakukan kan gitu. Nah, nah itu nanti yang kedua ya diladenin saja misalkan mau minta seperti ini ikutin. Nah kalau memang Bapak Ibu nggak bisa ngikutin misalkan tolong diturunkan apa itu tolong diturunkan ininya kapasitasnya misalkan. Terus buatkan bentuk casingnya seperti ini, besarnya seperti ini. Jangan dikurangi, jangan ditambahkan gitu loh. Jadi kadang-kadang kita unik gitu, mau wah karena merasa apa merasa kita ini mau memberikan baik tujuannya sebenarnya menambahkan volume, menambahkan luasan, terus merubah ini, merubah itu tanpa persetujuan. Nah, itu yang kadang-kadang bisa menjadi persoalan, akhirnya bisa membatalkan transaksi gitu. Jadi sangat detail sekali. Kalau memang nggak ada yang nggak ada yang eh, apa itu, ada yang perlu ditanyakan, tanyakan, catat dengan baik, konfirmasi kembali gitu loh. Jangan kita berasumsi. Nah, itu yang jadi salah, salah suka salah itu berasumsi. Jadi kalau nggak kayak gini, udah saya giniin aja kan lebih baik gitu kan. Nah, misalkan kursi gitu. Ya, kursi ukuran segini, saya gedein dikit lah, kayunya nambah biar lebih luas gitu. Ya nggak gitu juga, karena mereka itu sebenarnya sudah menghitung semuanya begitu. Nah, jadi itu bisa jadi catatan. Ikuti, eh, diskusikan, respon yang cepat, lalu kemudian sabar. Ketika pengiriman pertama mungkin nggak besar, kedua nggak besar, dikunjungi silahkan untuk welcome, dijelaskan dengan baik, lalu kemudian jaga kepercayaan, continuity, komunikasi. Saya kira nanti kemudian itu ke depan itu akan saya bilang sampaikan ini adalah bisnis jangka panjang dengan Jepang. Jadi bukan eh, hanya saat ini, tapi bisa bertahun-tahun. Dan itu berdasarkan pengalaman kita di lapangan. eh ini beberapa pameran yang kita ikuti, fashion, food, bahkan kita terus kemudian ada juga alat-alat ini home decor. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita alamat kita di sini divisi Osaka. Silahkan kalau Bapak Ibu mau screenshot nanti juga kita akan share. Saya kira itu dari saya, Pak Raffi, eh, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat.
nanti mungkin kita akan diskusikan. Kalau memang ada hal-hal yang bisa saya jawab saat ini, saya akan jawab. Tapi kalau memang nanti perlu diskusi lebih lanjut, karena saya juga belum tentu tahu semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa lakukan komunikasi lebih lanjut. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Didit atas pencerahannya terkait dengan bagaimana sih masuk ke pasar Jepang ya, dari mulai tadi kenapa harus Jepang, terus bagaimana culture-nya mereka, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, terus ada tarif barrier, non tarif barrier tadi yang Bapak Ibu harus perhatikan juga, dan seberapa aktifnya tadi ITPC Osaka dalam membantu para pelaku usaha di Indonesia untuk bisa menembus pasar Jepang, gitu. Ya, Bapak Ibu, Mangga, jika ada yang ingin ditanyakan, tadi saya lihat di kolom chat ada beberapa diskusi dan juga udah dijawab oleh stafnya tadi ya. Barangkali ada yang ingin menanyakan langsung, saya persilahkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oh, ini udah ada nih dari PT Alam Sentia Asia. Yang pertama dilanjut Pak Aldi Lazaki. Kami silahkan. Iya, selamat siang Pak Didit. Terima kasih sebelumnya Pak Raffi. Saya Fatima, Pak, dari Alam Sente Asia. Ketemu Bapak waktu di TEI tahun lalu terkait dengan produk pengembangan produk kami atas permintaan salah satu distributor yang di Jepang. Nah, kami memang sampai saat ini belum bisa memenuhi Pak yang terkait mereka tidak mau memakai eh, bahan pengawet sama sekali. Kemudian juga kan ada aturan dari Jepang tidak boleh pakai apa namanya eh, tunggu saya kalau itu dulu Pak, yang dipakai sinar itu loh Pak, nggak boleh. Jadi memang kami secara formulasi atas permintaan mereka itu belum bisa terpenuhi. Kemarin terakhir apa komunikasi awal awal bulan ini mereka masih menunggu ya Pak, dan kebetulan memang disampaikan oleh mereka bahwa kondisi Jepang yang tadi Bapak sampaikan juga agak secara ekonominya agak menurun, jadi mereka memang akhirnya rencana launchingnya juga dimundurkan. Nah, rencana launching mereka biasanya kalau nggak Maret itu September. Nah, saya eh, berharap sih bisa terrealisasi di September. Cuma memang jujur kami sudah coba berkomunikasi dengan beberapa apa namanya bagian-bagian atau institusi yang kompeten. Itu kami belum bisa menemukan pengawet yang diizinkan di Jepang, Pak. Kalau boleh misalnya dari pihak ITPC ataupun atas perdagangan di sana yang mempunyai relasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah istilahnya open gitu Pak, mau ngintip sebetulnya Pak, mereka itu pengawet pakai apa sih Pak? Produknya pasta Pak. Jadi ada pasta permintaan mereka, kami formulasikan sesuai dengan yang mereka mau, seperti yang Pak Didit bilang, packagingnya pun, ukurannya pun sudah mereka tentukan, secara harga juga kami sudah dapat, tinggal memang kelemahan kami adalah belum menemukan pengawet yang diizinkan di Jepang. Itu aja intinya Pak. Mohon dapat dibantu sehingga target tahun ini bisa terrealisasi. Terima kasih Pak Didit. Silakan Pak Didit, mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Saya kira kita pernah bertemu berapa kali ya Bu ya terkait dengan yang ini. Ya, eh memang kita memang untuk produk itu kan sebenarnya ada calon buyernya di sini ya Bu ya. Calon buyernya. Ya ini Betul. mungkin sudah kita diskusikan ya. Dan produknya, kalau produknya dia Bu untuk yang apa pasta ini, dia sebenarnya sudah impor atau baru mau impor dari Ibu? Ah, belum belum Bu, Pak baru mau import. Jadi memang di Jepang pasta ini ada yang cukup terkenal dan memang pemasarannya bagus. Nah, mereka benchmarknya itu dikasih ke saya, diminta develop. Nah, kami develop Pak. So far sudah oke, harga sudah oke. Cuma pada saat
kami sampaikan ingredient, alur produksi dan lain sebagainya, mereka kaget lah, kok pakai pengawet gitu kan. Akhirnya di hold. Dari tahun kemarin di hold, targetnya sebetulnya Maret ini, Februari harusnya sudah kirim, tapi karena kami memang belum bisa menemukan pengganti pengawet, jadi beliau bilang dan oke lah, karena memang di Jepang juga agak slow down, dia bilang tapi kami tetap eh, istilahnya tertarik dengan produk ini, dia bilang gitu. Karena memang Hmm. kebetulan anak saya juga stay di Jepang dan itu memang pakai apa namanya pasta seperti ini gitu loh Pak untuk dia masak Hmm. sehari-hari. Jadi memang dia mau Iya. main di second second layer lah buat produk Hmm. ini gitu. Kira-kira itu sih Pak. Ya, baik Bu. Nanti terkait dengan produk ini, ya logika saya sih Bu, kalau dia itu pertama kali impor produk pasta dari Ibu, tentu dia akan apa ya? Akan sebenarnya masih mencari sebenarnya teknologinya seperti apa. Kecuali dia memang sudah pernah impor dan punya Ibu ini sebenarnya jadi alternatif lain kan gitu ya Bu, untuk pastanya ya, Hmm. untuk Hmm. pastanya ya. Nah, itu saya belum tahu kondisinya. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu, Bu, ini kan terkait dengan teknologi ya. Sebenarnya teknologi apa yang bisa digunakan. Nah, ini memang kita mengalami keterbatasan ya, Bu, ketika kita eh, approach ke perusahaan. Tapi eh, saya tidak janji, Bu, tapi tidak janji untuk bisa memperoleh itu. Tapi silahkan saja, Bu, kirimkan lagi kira-kira isu-isu apa yang tadi Ibu sebutkan tadi dan syukur-syukur kalau bisa ditemukan perusahaan atau importir di Jepangnya itu apa saja yang terkait dengan produk tersebut. Nanti kita akan lihat apakah kita bisa untuk approach itu ke perusahaan Ibu. Oke. Nah, terkait dengan teknologinya, apakah karena ini biasanya teknologi seperti ini kan agak rahasia ya Bu ya, agak Iya rahasia gitu Pak, kan penggunaan. Nah, betul. itu yang menurut saya agak susah. Tapi tidak apa-apa Bu, kita coba akan upayakan, dan kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya janjikan seperti itu ya Bu ya, Bu Fatimah ya. Oke, Terima kasih. baik Pak. Terima kasih. Ya, eh, berharap sebetulnya memang apa ya, ada satu perusahaan yang sudah bekerja sama dengan ITPC gitu kan, mungkin bisa ngobrol-ngobrol atau kami dipertemukan atau dikasih solusi seandainya gitu Pak. Kita formulakan dari kami, apakah memang diizinkan. Ini nggak tahu, ini saya dalam solusi yang ada dalam gambaran saya, kita sementara misalnya mengerjakannya di sana, tapi dengan apa ya, ya kualitas pasti di bawah mereka. Saya nggak tahu ini cuma ide karena memang saya sudah ngobrol dengan beberapa instansi masih belum ketemu Pak. Nah, distributor ini tetap tertarik sebetulnya dan memang dia bilang beruntung nih katanya lagi slow down jadi kita memang bisa mundur katanya gitu Pak. Jadi Hmm. penasaran Pak, masih masih penasaran saya. Oke Pak Didi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu Fatimah. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nanti mungkin bisa berkomunikasi lagi lain waktu. Baik, pertanyaan kedua yaitu Pak Aldi Lazaki. Mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak, dari perusahaan mana dan produknya apa? Enggak. Baik, oke. Terima kasih Pak Raffi yang sudah berikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, terima kasih banyak Pak Didit. Paparan materinya itu sangat penuh dengan eh, hal yang baru Pak ya, karena kebetulan saya itu lagi mau masuk ke pasar Jepang. Oke, izin perkenal Pak, saya dari Arunika Sinergi Bersama, itu manufaktur yang memproduksi herbal medicine Pak. Herbal medicine, baik itu serbuk, terus ekstraksi rempah-rempah, itu kita memproduksi Pak, seperti itu. Untuk sertifikasinya itu kita udah ada halal, GMP dan juga BPOM. Untuk saat ini kita udah memiliki existing klien dari Arab Saudi dan juga India. Nah, saat ini lagi mau coba masuk ke pasar Jepang nih Pak. Untuk produknya itu dari herbal medicine yang terbuat dari ekstraksi rempah-rempah, itu seperti kayak obat kesehatan wanita, terus kesehatan umum, terus kesehatan pria, dan juga ada jahe cair gitu kan. Ini saya izin bertanya, apakah
herbal medicine seperti ini ada potensi pasar di Jepang, Pak ya? Seperti itu. Terima kasih. Ya, Silakan Pak. baik. Kita lihat marketnya ya Pak. Kalau seperti ini ya Pak. Kalau tujuan marketnya itu adalah masyarakat Jepang, itu berarti kita harus tahu culture-nya Jepang terhadap barang ini seperti apa. Terhadap herbal atau rempah-rempah yang Bapak tawarkan ini seperti apa. Nah kan gitu. Nah kadang-kadang ada yang menganalogikan contoh produk tertentu di Indonesia bisa menyembuhkan ini, bisa membuat ini. Tapi ketika di bawah Jepang, culture itu sebenarnya di Jepang nggak ada gitu loh. Kecuali Bapak punya scientific evidence, bukti klinis bahwa barang itu merupakan barang yang mempunyai khasiat sekian, sekian, sekian. Terus kemudian ada penelitiannya, Bapak kemudian sudah uji lab dan lain sebagainya gitu kan. Nah, contoh karena memang ada beberapa produk yang masuk ke kita bawa ke Jepang ini ternyata mentok yang tadinya sebenarnya tujuannya adalah herbal, tapi jadi makanan minuman biasa gitu loh Pak. Masuknya itu ya bukan sebagai minuman itu, minuman biasa yang ketika masuk ke Jepang standarnya memenuhi semuanya ingredient dan lain sebagainya gitu. Jadi mengiklankannya menjualnya bukan sebagai produk herbal, nah, kan gitu Pak. Nah, ketika Bapak memang sudah yakin, sudah ada scientific evidence-nya, terus kemudian ada uji laboratoriumnya dan lain sebagainya, nah Bapak harus lihat ini produknya ini kira-kira Bapak yang mau sasar marketnya gimana? Apakah karena saya nggak tahu produknya yang Bapak bilang rempah-rempah itu seperti apa ya produknya karena kan yang paling paling sederhana gitu kalau misalkan kita mau ekspor ke Jepang untuk sasarannya itu adalah sasaran apa diaspora gitu lah karena diaspora di Jepang itu kan juga cukup banyak 173.000 ya. Nah, itu kan memang kita punya marketnya sendiri, itu kan. Biasanya mereka jual kayak tol angin lah misalkan. Atau apa. Kan Mhm. sebenarnya masuk kan gitu. Nah, mereka kan udah tahu ini produk apa ini. Nah, yang agak jadi tantangan itu adalah ketika masuk ke sini nggak ada segmennya, lalu kemudian membranding produknya itu yang itu menjadi tantangan baru gitu ya Pak. Apalagi bahan-bahannya produk itu secara culture di Jepang itu memang tidak dikenal. Nah, kan gitu Pak kecuali memang di dunia sudah dikenal dan lain sebagainya. Nah, itu. Saya kira itu Pak, kita harus melihat barangnya apa, terus kemudian apakah ada apa uji laboratorium dan uh, lain sebagainya. Karena sekali lagi mungkin Bapak sudah kirim ke Arab Saudi, terus kirim ke India, mungkin dengan culture yang berbeda pendekatannya, Pak. Nah, saya kira itu ya Pak ya yang bisa Eh, saya sampaikan. Terima kasih. oke, siap. Terima kasih, Pak Didit. Ya. Baik Pak Aldila, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Bu Yudit, yang sebelumnya juga udah nanya di kolom komentar ya Ibu, izin tadi terkait dengan sorghum apakah berpotensi untuk ekspor ke Jepang ya? Begitu ya Bu ya? Mau disampaikan secara langsung Bu? Silakan. Hmm. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Yang Ibu. Hmm. Ya, selamat siang Bu Yudit. Izin Pak Didit, saya ini pada tahun 2021 saya pernah dikejar sama importir Jepang. Beliau itu menginginkan briket sorghum ya, Pak. Karena menurut beliau briket sorghum dari Indonesia lebih bagus pada saat itu importirnya itu sudah impor dari Australia, tapi kalorinya tidak masuk. Nah, apakah pada saat ini kalau kita buka peluang lagi untuk briket masih bisa masuk nggak ya Pak kira-kira? Karena kan Jepang itu ada berapa cuaca ya Pak, ada berapa ini ya apa namanya? Bukan cuaca apa namanya? Eh Musim ya Bu ya? ya ada musim semi, Musim. ada musim panas, ada musim dingin gitu kan? Musim ya. Jadi mereka itu dulu meminta kami untuk bisa memproduksi briket dari sorghum Pak. Nah, saya cuman sayangnya
karena saya kehilangan handphone saya, jadi kontaknya lost, nggak ada, hilang gitu kan. Eh, Kalau kira-kira menurut Bapak, pada saat ini briket sorghum apakah masih memungkinkan masuk ke Jepang, baik ke Osaka atau kemanapun gitu Pak? Kalau memang masih masuk, saya ingin sekali meneruskan itu, karena kalau dulu kita hambatannya bahan bakunya nggak ada. Kalau sekarang bahan bakunya sudah banyak untuk membuat briket sorghum tersebut. Itu satu, Pak. Kedua, saya juga sekarang sedang fokus mau ekspor tanaman pangan, hortikultura, dan buah-buahan. Mungkin salah satu bidikan saya juga sama, yaitu Osaka atau Jepang, dan lain dan negara Middle East dan Asia lainnya. Mudah-mudahan kami bisa masuk, Pak. Tapi saya ingin sekali memfokuskan untuk sorghum. Jadi kira-kira apakah menurut Bapak sorghum ini berpeluang ekspor di Jepang atau tidak? Terima kasih, Pak. Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Silakan, Pak Didit. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ini jujur saja ya, Bu ya, untuk yang produk yang Ibu sampaikan tadi, briket sorghum itu, saya baru mendengar. Nah, kan itu, Bu, saya baru mendengar, dan itu memang bukan produk yang apa familiar ya, Bu ya, di saya. Nah, tapi gini aja, Bu, sesuai dengan apa yang di chat yang disampaikan, kalau berkenan, Ibu bisa sampaikan itu ke ini tadi di link tadi yang saya sudah sampaikan. Terus kemudian company profile, syukur-syukur perusahaan yang tadi Ibu sudah kontak namanya apa gitu loh. Jadi kita tinggal menghubungkan kembali kalau bisa ya Bu ya. Karena itu kan sayang sekali sudah berjalan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa sampaikan company profile-nya sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya. Apakah ada peluang atau tidak, nanti kita akan sampaikan company profile Ibu kepada perusahaan yang paling tidak, jadi perusahaan itu yang perusahaan jaringan ITPC Osaka, gitu kan. Paling tidak yang dia itu terkait dengan produk-produk dari Indonesia atau terkait dengan produk-produk diaspora pemakaiannya. Jadi mungkin akan lebih familiar. Ya itu Bu, sekali jawaban dari saya. Nanti kita akan dari tim ATPC Osaka akan melihat lebih detail, lebih dalam terkait dengan produk tersebut. Terima kasih Oke, terima Bu kasih, Pak. Yudit. Terima kasih, Bu Yudit. Sami-sami. Izin membacakan dua pertanyaan di kolom chat, Pak Didit. Yang pertama ada dari Efrem Coffee. Apa kopi Kintamani Bali ada permintaan? Atau mungkin ada permintaan kopi jenis lain di Jepang? Kayak begitu, Pak. Yang kedua adalah dari Java Halu. Izin bertanya tentang lab yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh Jepang untuk dapat dilakukan uji toksin kopi. Ya, ini itu Pak. Baik, terima kasih terkait dengan Kintamani Bali. Nah, Kintamani Bali ini berarti Arabica ya, jenis Arabica ya. Nah, Arabica dan taste-nya itu kalau Jepang, saya ngasih gambaran saja Bapak Ibu, yang familiar taste-nya Jepang itu adalah kopi Toraja dan kopi Mandailing. Termasuk yang kopi dari Bandung sebenarnya juga sudah masuk ke Jepang. Kalau Pak Raffi tahu Kadatuan, Ya, betul Pak, ya, ada tuan. kopi Kadatuan itu kan kopi organik ya. Nah, terkait dengan kopi ini, Jepang itu taste-nya nggak suka yang asam sebenarnya. Dia suka yang pahit. Nah, itu terkait dengan setahu saya, kopi Kintamani Bali itu kan kopi yang pahit ya, setahu saya ya, Bapak Ibu sekalian. Dan asamnya itu sedikit kalau setahu saya. Bisa saja, nah itu ada peluang tetap kopi itu besar, karena bagaimanapun tahun ini kan sebenarnya harga kopi kalau dilihat naik ya Bapak Ibu, karena memang kondisi cuaca dan lain sebagainya, opportunity tetap ada. Cuman yang jadi tantangan memang terkait kopi ini memang butuh agregator atau
biasanya yang di Jepang-Jepang ini, sekarang kita tanyakan mungkin ke Bapak Ibu sekalian, itu tadi terkait dengan kopi ini, bagaimana dengan perkebunannya, terus Apa kemudian ya? Ya, bagaimana rumahnya Uci. bagaimana bagaimana terkait dengan perkebunannya, terus kemudian bagaimana terkait dengan apa eh, keberlangsungannya, bisa kapasitasnya dan lain sebagainya. Eh, dan juga terkait dengan ininya, terkait dengan kandungan apa kandungan bahan kimia dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh. Kalau itu memang bisa dijamin terkait dengan stok dan lain sebagainya, terus kemudian di sini sudah ada apa itu, sudah ada bayarnya, ya kita bisa perkenalkan artinya kalau produk itu kualitasnya bagus. Jadi continuity-nya juga bisa dijamin. Nah, itu kan yang sering sering terjadi kan. Nah, ketika itu sudah diuji, misalkan diuji terkait dengan ISO kan sekarang itu kan untuk kopi ekspor ke Jepang butuh COA ya, Certificate of Analysis ya. Nah, yang itu yang saya sampaikan tadi, diuji, diuji itu ada pengujiannya di Indonesia. Yang setahu saya itu ada salah satunya adalah Sukovindo misalkan. Nah, kita sebut brand Sukovindo, terus kemudian Survei Indonesia. Nah, itu kan bisa sebenarnya untuk menguji terkait dengan, setahu saya terkait dengan kandungan tadi. Lalu kemudian semoga kalau kopi-kopi apa tadi saya secara tidak langsung sudah menjawab jenis lain yang di sini tuh suka Toraja, lalu kemudian suka yang Mandailing. Nah, itu. Lalu kemudian eh, pertanyaan yang kedua, eh, lab di Indonesia ya. Nah, tadi saya sebenarnya sudah sebutkan ya, ada beberapa lab sebut Indonesia untuk eh, me, apa, eh, memeriksa itulah. Nah, itu tadi terkait dengan fitosanitary sertifikat sama ISO ProCrep-nya ya, biji kopi. Nah, itu yang sangat ketat, banyak banyak data yang masuk ke kita, laporan. Nah, itu dikembalikan ke Indonesia dan itu apa ya, sangat merugikan kan gitu bagi dua belah pihak gitu. Maksudnya kita sudah kirim pakai ongkos, terus kemudian kita hanya ada dua pilihan, dimusnahkan atau di reekspor gitu, dibalikan lagi gitu kan. Dibalikan itu juga perlu dana, terus kemudian dimusnahkan juga perlu uang. Nah, ya, itu makanya sangat penting saya perhatikan terkait dengan lab ini, memastikan semuanya. Nah, gitu. Nah, selain dari quantity tadi, quality-nya, terus continuity-nya juga oke. Kalau itu bisa kemudian di apa, di di secara lab diuji juga oke semua hasilnya, saya kira peluang itu untuk kopi masih eh, banyak saya kira. Gitu, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Izin Pak, kami atasi satu pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya dari Pak Jordan Ibrahim. Silakan Pak Jordan. Terima kasih Mas Raffi. Ini suara saya terdengar jelas nggak ya? Nah, Pak. Dengar aman-aman. Oke, sebelumnya salam kenal Pak Didit. Perkenalkan saya dari CV Untung Makmur Rukun Bersama. Kami bergerak di perdagangan seafood ya, trading seafood hasil laut. Mungkin sebelumnya konteksnya dulu ya, saya sudah sempat beremail, tapi bukan dengan ITPC Osaka, saya beremailnya dengan atas perdagangan Tokyo Jepang dengan Bu Mary Astrid Indria Asri itu. Saya dapat kontaknya dari websitenya eh, ITPC itu. Mungkin mau konfirmasi, nanti bisa dijawab sama pertanyaan berikutnya ya. Apakah itu masih aktif? Ah, kami reach out ke sana gimana kalau mau bersurat atau beremail. Nah, jadi pertanyaan eh, saya itu punya potensi untuk mengirimkan ikan fresh dalam bentuk loin dan slice. Nah, cuma kalau yang loin itu kan sebenarnya sudah ada standarnya ya, yang fillet, loin itu fillet, ikan fresh fillet. Nah, kalau yang slice ini saya baru dengar infonya ada
potensi masuk ke market retail yang tadi Pak Didit sampaikan ya, langsung ke importin dan retailers. Tapi dia itu secara spek berbeda gitu. Nah, ini saya sudah dapat kontak buyer, tapi permasalahannya nampaknya buyer ini nih trader, jadi bukan end user. Jadi ketika saya minta spek, kami tuh maju mundur. Seperti biasa lah, kalau sama agent maju mundur, speknya nggak dibuka. Ketika saya tanya spek produknya bagaimana, karena yang kami punya loin gitu, misalkan. Kami selalu dikembalikan ke pertanyaan, kirim saja katalog kamu gitu. Kirim aja katalog kamu, kamu punyanya apa gitu. Nah ini setelah saya telusuri ternyata ini agent gitu. Nah, saya mau tanya apakah di ITPC Osaka pernah menemukan case seperti ini di mana kita bisa membypass agentnya atau ternyata memang di Jepang culture-nya lewat agent itu oke juga ketika kita melakukan trading ya. Karena eh, kami juga kesulitan untuk menawarkan produk kalau speknya nggak jelas. Kayak kita cuma diminta minta katalognya, terus nanti dia yang akan sebarkan sendiri. Nah, kebetulan ini kami belum pernah melakukan ekspor sebelumnya ke Jepang gitu. Belum pernah melakukan ekspor sama sekali malah. Nah, cuma waktu itu dia sempat tertarik. Nah, produknya apa? Produknya itu yellowfin tuna. Kak. Saya kebetulan dapat sourcing dari Indonesia Timur ya, tapi pengolahannya di daerah Pantai Utara gitu, dekat Pamanukan. Nah, itu mungkin bisa sharing sedikit tentang culture agent ataupun broker ya di Jepang itu bagaimana. Kemudian uh, secara company profile tadi mungkin sudah jelas, tapi lanjutannya mungkin katalog produk gitu, sejauh mana bisa kita buka dan juga keterbukaan orang Jepang itu sendiri, barang yang mereka mau itu speknya kita minta detail tuh apakah bisa gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak eh, Jordan ya Pak dari CV Untung Makmur Rukun Bersama. Jadi kan case-nya ini sebenarnya sudah melakukan kontak dengan calon buyer di Jepang, cuman ditemukan ternyata ini agen gitu kan. Terus culture agen itu sebenarnya atau buyer di Jepang itu kan seperti apa? Nah kan gitu Pak. Nah kalau yang Bapak saya sampaikan, kalau yang tadi saya dengar apa yang Bapak saya sampaikan itu bisa seperti itu Pak case-nya. Jadi mereka itu kan sebenarnya ngelihat ada potensi dari produk Bapak, terus kemudian saya kira itu nanti company profile sama katalognya akan disampaikan kepada calon eh, customer mereka. Jadi pembelinya yang apa yang retail mungkin ya. Nah, karena dia melihat kebutuhan itu kan gitu. Nah, makanya dia mungkin kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya memang tahap yang kita alami, kita kan juga sebenarnya di sini pernah kontak dengan trader juga ya Pak. Jadi trader itu dia distributor menyampaikan ke beberapa chain, ke beberapa retailer yang ada di Jepang kan gitu. Nah, memang nanti kalau yang kita alami adalah dia akan meminta kita untuk company profile-nya, lalu kemudian eh, kita yang biasa kita lakukan adalah mempertemukan mereka, kemudian untuk mengkomunikasikannya, kapasitasnya berapa, ininya berapa, jumlahnya, jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, awal-awal seperti itu. Terus kemudian eh, sebenarnya dia sudah nunjuk gitu Pak, bahwa produk ini nanti akan digunakan untuk market yang di sini, retailer yang di sini. Nah, saya kira memang Jepang itu kadang-kadang kalau udah minta, ya minta itu dulu, ya turutin aja Pak. Kalau kita ya Pak ya, kalau kita, karena nanti dia mungkin karena dia agen, dia akan menjualkan ke pihak yang lain. Nah, mungkin dengan eh, price yang berbeda, harga yang berbeda. Nah gitu. Nah memang udah beberapa kali ini kita memang juga ada pameran juga terkait dengan seafood. Nanti kita juga ke depan ini di bulan Agustus juga akan ikut pameran seafood. Silakan Pak nanti lihat di di apa di ini kita di sosial media kita ETPC Osaka. Terus kemudian nanti kalau ada pendaftaran gitu ya Pak. Nah kalau memang Bapak memang rencananya mau mau tidak mencari apa ya bayar yang lain, silakan aja Pak. Nanti kan kita tadi saya sampaikan kita punya link sendiri ya Pak ya. Link untuk inquiry Pak. Nah, saya yakin kalau perusahaan Bapak itu sudah bagus, memang company profile bagus, nah itu Pak, culture-nya Jepang itu seperti itu. Saya tadi sampaikan ke depan, kita akan sampaikan itu apa
sampaikan company profile Bapak ke perusahaan-perusahaan yang di sini bisa agen, bisa buyer, ya umum-umumnya sih langsung end user ya Pak, buyer ya. Jadi untuk mereka sebenarnya mereka olah, mereka gunakan untuk dijual. Nah itu biasanya seperti itu Pak. Jadi eh, kalau dibilang culture agennya ya memang seperti itu Pak. Kita sendiri dari ITPC Osaka memang yang bisa kita lakukan sejauh ini adalah menyampaikan company profile eh, eksportir Indonesia ini ke buyer-buyer, dia akan menseleksi gitu kan, misalkan dari dua atau tiga mereka akan seleksi dan mereka eh, akan lakukan komunikasi. Nah, nah memang untuk komunikasi kalau saya lihat ya Pak ya, Jepang itu suka memang oh gimana ya? Yang nurut kan gitu Pak. Maksudnya permintaannya seperti ini, ya ini lakukan ini dan ini. Dan menurut saya mereka eh, so far sejauh yang saya alami ya Pak, sangat sedikit sekali buyer-buyer yang Jepang itu nakal gitu loh Pak. Jadi itu mereka kalau bisnis ya betul-betul bisnis gitu loh. Dan yang mereka bangun itu adalah trust. Makanya kadang-kadang beberapa hal dari sisi kita ya trust itu menjadi penting ke mereka. Misalkan ya kalau minta dikirim kirim, terus minta ini ya sampaikan saja. Kalau nggak bisa ya sudah akan gitu. Gimana Pak? Eh, Terima kasih tadi inputnya Pak Didit. Mungkin saya ada pertanyaan tambahan. Tadi di awal tuh sempat di-share list retailer importir ya dan Ya, importir. Cuma saya tadi mengikuti paparan Pak Didit itu untuk kontak orang procurement atau orang purchasing-nya itu confidential ya. iya, betul. Jadi saya sampaikan itu, Pak. Jadi Jepang ini memang dilindungi dengan undang-undang untuk menyampaikan. Jadi ada sering kali itu pelaku usaha di Indonesia menanyakan perusahaan dan kontaknya. Karena Hmm. pernah kondisi di ITPC Osaka ini gitu kan, ya pengalaman ya, bukan bukan yang pertama awal-awal dulu memang pernah itu kita coba untuk sampaikan. Mereka kaget, ini dari siapa gitu loh. Saya Oke. belum merasa memberikan informasi ini ke ABCD gitu kan. Kok tiba-tiba dia email ke saya tuh. Nah, apakah ini dari ITPC? Nah, nah, Ah, hal seperti itu sebenarnya Jepang ini privacy sangat dijaga gitu, Pak. Nah, itu Pak makanya kita ini tadi saya sampaikan ketika kita dapat profil perusahaan company yang bagus, kita akan sampaikan ke perusahaan. Mereka akan memilih karena mereka yang membutuhkan. Nah, itu culture-culture Jepang itu seperti itu, Pak. Nanti karena belum pernah ekspor juga berarti untuk izin, regulasi dan itu dari ITPC ada program pendampingan juga ya Pak. Ya? Karena kan kalau ekspor kami belum pernah takutnya Hmm. apa namanya barangnya sudah oke di sini apalagi kalau ikan fresh kan suhu suhu tuh sangat berpengaruh cold chain-nya kan. Ya, Ini saya main lokal aja sering masih ada miss-miss lah apalagi kalau ekspor. Nah, kalau itu ada pendampingan juga berarti dari ITPC untuk eh, LS-nya sih, lembaga surveyornya gitu loh. Karena setahu saya Sukovindo tuh nggak terlalu dipakai di Jepang. Mereka punya ya, ya. punya Nah, LS jadi tuh. ya, Ya, jadi untuk pemakaian apa untuk maksudnya itu sebenarnya ATPC lebih seperti ini Pak. Saya memberikan gambaran. Bapak menyampaikan kalau mau ikut pameran, Bapak menyampaikan ke kita, kita akan kurasi sama Kementerian Perdagangan jika masuk kita ikutkan pameran. Tapi Bapak harus melihat bahwa produk di Bapak itu ketika ngelihat retail di Jepang, Bapak kan misalkan bisa buka marketplace gitu ya di Jepang ya. Lihat dengan produk segini sejenis harganya ini sekian. Terus Bapak compare kan, ketika harga retail itu misalkan Bapak itu harga jualnya ke eksportirnya itu sepertiga dari harga retail itu. Nah, ketika itu sudah masuk, kemungkinan standar-standar yang lain itu bisa diobrolin dengan apa? Dengan pihak bayarnya. Misalkan yang dibutuhkan ini apa, mereka biasanya mau bantu sih Pak, mau bantu. Yang penting harga tadi ya kayak orang dagang Iya, harga harga gitu harga ya. Pak. Karena kalau kalau produk perikanan itu setahu saya itu halangannya tidak besar Pak. Oh, oke. Halangannya tidak besar. Iya, Oke, oke. tidak besar. Tidak seperti produk-produk yang unggas atau meat daging itu sama sekali itu berat itu.
Iya, Produk hortikultura juga cukup berat, tapi kalau perikanan karena Jepang membutuhkan banyak juga ya Pak ya, iya, membutuhkan cukup banyak, makanya beberapa produk kan mereka sebenarnya 0% karena biar bisa masuk ke Jepang. Nah, saya kira itu Pak, yang bisa saya jawab. Kalau company profile Bapak bagus, produknya ini bagus, harganya juga menjanjikan, kita sampaikan, orangnya itu mau komunikasi, ya kita bisa sambungkan untuk komunikasi, bisnis matching lewat online gitu kan Pak. Kalau mereka tertarik lanjutnya, mereka akan datang ke Indonesia melihat pabriknya, terus kemudian mereka akan coba untuk ekspor gitu kan Pak, untuk impor gitu ya. Tapi ya jangan heran Pak, untuk proses itu bisa berbulan bahkan bertahun-tahun kan gitu. Yang penting paralel dengan kegiatan apa di dalam negeri Bapak kan gitu sebenarnya. iya. Ya, saya kira itu. Ya, Terima kasih. Terima kasih. terima kasih Pak Didit. Terima kasih Pak Jordan. Insya Allah tertangkap ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.